Salam sukses. Bertemu kembali dengan saya Pak Yoyo. Kali ini kita akan membahas yaitu apa? Gaya. Nah, lalu topik apa saja yang kita bahas? Kali ini adalah pengaruh gaya. Apa saja pengaruhnya? Ya. Oke. Yang kedua. Nah, yang kedua adalah resultan gaya. Bagaimana cara menjumlahkan gaya-gaya tersebut. Dan kemudian yang kita bahas yaitu gaya gesek. Dan yang terakhir adalah gaya berat. Oke. Nah, saya berharap kalian pengen tahu dan pengen tahu banget. Jangan hanya pengen tahu saja. Ya, oke. Kita langsung saja. Kita akan bahas. Yang pertama adalah gaya. Apa itu gaya? Nah, ya. Gaya adalah, apa nih? Definisinya adalah dorongan atau tarikan. Dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda. Ya. Oke. Nah, kemudian satuannya adalah Newton. Newton diukur dengan apa? Nah, Newton diukur dengan namanya dinamometer. Ya. Nah, ini gaya itu adalah besaran vektor. Kenapa vektor? Dia punya nilai dan punya arah. Ada dua. Nah, ya. Kalau hanya punya nilai saja namanya besaran skalar. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh nih, kayak 4 Newton. Nih, ini apa? Ini 4 Newton itu nilai, ke kanan itulah arahnya. Contoh seperti ini, 4 Newton, ke kanan, besarnya 4. Nah, ya, ini besarnya 4. Iya, arahnya ke kanan. Oke. Sekarang pengaruhnya. Ya, apa pengaruhnya? Yang pertama adalah mengubah posisi. Hati-hati. Ya, ini mengubah posisi atau kedudukan. Nah, yang kedua juga bisa mengubah kecepatan, ya, mengubah kecepatan benda dari diam menjadi bergerak atau sebaliknya, ya. Jadi kalau arah gayanya itu searah sama gerak benda dia makin cepat, ya. Contoh seperti ini. Nah, lihat nih. Ini mengubah apa? Mengubah posisi yang dari kiri ke kanan dan juga mengubah kecepatan. Yang berikutnya adalah mengubah arah gerak benda. Kalau kalian main bola, itu pasti kalian bisa melihat. Contohnya seperti ini. Nah, ya, ini bola ditendang, set. Nah, lalu ke arah gawang, lalu disundul dengan para pemain. Jadi, ini dorongan tarikan, sehingga bola berubah arah. Awalnya ke sini, lalu ke arah gawang. Yang kedua adalah mengubah bentuk benda. Nah, ini yang paling gampang. Kalau kalian lihat ada mobil tabrakan. Nah, awalnya mulus sekarang menjadi rusak. Nah, ini jadi bentuknya jadi berubah. Ya, ini contoh pengaruh gaya. Nah, berikutnya sekarang resultan atau jumlah. Ya, jumlah. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu searah. Nah, searah. Kalau searah itu tinggal ditambah saja. Oke. Contoh seperti ini. 4 Newton ke kanan ditambah 3 Newton. Lanjutkan ke sini. Nah, ke kanan juga. Searah. Lihat tanda panahnya ke kanan. Maka besarnya 4 Newton ke kanan, 3 Newton ke kanan. Resultannya tinggal ditambahkan. 4 tambah 3 hasilnya 7. Gampang bukan? Ya. Berikutnya adalah berlawanan. Kalau berlawanan tinggal diapain? Dikurangi saja. Contoh 4 Newton ke kiri. Ya. Kemudian 3 Newton ke kanan. Berapa resultannya? Adalah 1. Nah, ngitungnya biasa. 3 Newton ke kanan, 4 Newton ke kiri. Berarti ya 3 plus tambah min 4 ke kiri. Jadi min 1. Min artinya apa? Arahnya ke kiri. Ya. Min itu artinya arahnya ke kiri. Nah, ya, itu arahnya ke kiri. Ya, kalau misalnya plus berarti ke kanan. Yang ketiga, kalau tegak lurus. Nah, kalau pakai tegak lurus berarti pakai apa? Pakai hukum Pythagoras. Nah, contoh seperti ini. 4 Newton ke kanan, 3 Newton ke atas.
Nah, cara menggambarnya adalah, lihat, ikuti ya. Nah, yang pertama adalah, nah ini geser ke sini. Ya, 3 Newton geser ke sini. Berikutnya 4 Newton geser ke atas. Nah, sehingga ini resultannya adalah yang mana? Nah, ini resultannya. Oke, nah, hukum Pitagoras berarti R kuadrat sama dengan sisi miring, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 16, jadi R-nya akar 25 atau 5 Newton. Oke, gampang bukan? Nah, hanya 3 ini ya untuk kalian. Berikutnya, nah, kita akan bahas yaitu apa? Gaya gesek. Ya, nih, gaya gesek. Oke. Nah, sekarang contoh seperti benda atau ada bidang datar, ya, kasar, ya, bukan licin, ya, kasar. Lalu saya lemparkan sebuah balok. Nah, balok bergerak ke kanan, lalu lama-lama bagaimana? Dia akan berhenti di sini. Nah, lihat. Awalnya adalah bergerak, lalu akhirnya diam, ya kan? Seandainya ini licin, pasti bendanya terus bergerak terus, nggak pernah berhenti. Nah, tapi karena ini bendanya dari bergerak ke diam, berarti ada suatu gaya gesek antara siapa? Balok dengan lantai. Karena dia arahnya makin lambat, berarti arah gesek pasti kemana? Ke kiri, menghambat jadinya. Nah, jadi ada gaya gesek. Jadi kalau misalnya ini dari cepat makin lambat, pasti ada gaya gesek. Itu intinya. Ya, pasti ada gaya gesek antara balok dan lantai. Ya. Nah, kemudian arahnya selalu apa? Berlawanan. Selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak. Kalau di soal ini geraknya ke kanan, geseknya mana? Ke kiri. Maka bisa kita gambarkan. Nah, lihat nih. Arahnya ke kiri. So, ini sama juga ke kiri. Oke, ya. Jadi gaya gesek tidak pernah searah sama benda, selalu berlawanan. Oke. Contoh, sekarang benda bergerak ke kiri. Nah, lihat nih, benda bergerak ke kiri, maka kemana arah gaya geseknya? Yaitu ke kanan, berlawanan. Tuh. Yang kedua, benda bergerak ke atas, berarti arah gaya gesek selalu ke bawah. Nah, ya. Contoh nih, atlet terjun payung. Saat turun, berarti gaya gesek kemana? Ke atas. Tuh, berlawanan. Sekarang kita akan bahas gaya gesek yang menguntungkan bagi siapa? Menguntungkan bagi kita. Menguntungkan. Yang menguntungkan, gesekan antara ban mobil dengan jalan. Kalau nggak ada gesekan, mobil nggak bisa jalan. Ya, berarti menguntungkan kita. Yang kedua, gesekan antara meteor dengan atmosfer. Kalau tidak ada gesekan, maka kita kejatuhan meteor beribu-ribu meteor. Wah, habis bumi ya. Nah, jadi yang ada gesekan terbakar, akhirnya habis sebelum sampai ke bumi. Menguntungkan bagi kita. Yang berikutnya gaya gesek yang merugikan bagi kita ya. Yang merugikan. Tuh lihat. Itu apa? Gesekan antara komponen mesin mobil. Makanya pakai oli supaya awet. Tuh ya. Nah, dia merugikan bagi kita. Yang kedua, gesekan antara bodi mobil dengan pagar. Ini akibat misalnya orang naik mobil belum bisa ya. Sehingga nyerempet pagar akibatnya rusak, merugikan. Ya, jelas ya? Gampang. Dan yang terakhir, yaitu apa? Gaya berat. Ya, atau weight. Nah, ya. Ya, sebentar. Nah, ya, weight. Oke. Gaya berat atau weight, simbolnya weight. Oke. Pengertiannya apa? Besar gaya tarik bumi, lihat nih, besar gaya tarik bumi yang bekerja di benda. Nah, setiap benda yang ada di bumi ada namanya mengalami gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Oke, arahnya selalu kemana? Ke bawah. Dan persamaannya adalah W sama massa kali gravitasi. Di mana W-nya apa? M-nya adalah massa, 1 kilogram. G-nya gravitasi bumi, biasanya besarnya 10. Bisa 10, bisa 9,8 tergantung tempatnya. Oke. Nah, setiap planet mempunyai gravitasi yang berbeda. Tuh, setiap planet punya gravitasi yang berbeda. Ya. Contoh, bulan itu sekitar 1,62 ya, meter per cm kuadrat. Nah, Mars itu 3,71.
ya. Dan lain-lainnya kalian bisa lihat di YouTube atau di Google berapa G berbagai planet. Nah, contoh, sebuah batu bermassa 2,4 kilo. Nah, ini berarti apa? Ini adalah masanya, ya, masanya. Nah, oke. Dibawa dari bumi ke bulan. Perhatikan soalnya, dari bumi ke bulan. Berapa berat yang hilang dialami batu? Oke, ayo kita bahas. Jawab, W di bumi sama dengan M kali G. Ingat, kalau ini W-nya di bumi, berarti G-nya G bumi. Itu berpasangan. Berarti M-nya 2,4 dikali 10. Hasilnya 24 Newton. Kalau W di bulan, berarti massa tetap. Perhatikan, massa tetap 2,4 kali G di bulan 1,62. Ya, jadi hasilnya 3,9. Berarti berat yang hilang tinggal dikurangi. 24 dikurangi 3,9 jadi 20,1 Newton. Jadi ternyata berat di bumi sama di bulan itu berbeda. Yang sama hanya apa? Hanya massanya. Jadi kesimpulannya adalah massa tetap, berat berubah. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas yang lebih ramai lagi, yaitu apa? Hukum Newton. Oke? Salam sehat, salam sukses.